Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah Tanjung, NIM 0101193147. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini adalah praktek ceramah di bawah naungan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beraktivitas sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah menarik kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang menerang yang disinari oleh iman dan Islam. Langsung saja di video kali ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Pergaulan Bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi di saat ini. Pergaulan bebas ini dapat menjangkiti siapapun, apalagi saudara-saudara, para remaja yang masih berperilaku labil. Mereka mencoba apapun, melakukan apapun tanpa memikirkan batasan yang sudah ditentukan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas ini dapat kita artikan sebagai melakukan sesuatu tanpa ada batasnya. Mereka tidak memikirkan, mereka lebih mengabaikan norma-norma agama dan masyarakat. Pergaulan bebas, kalau kita bicara pergaulan bebas saudara-saudara, ini lebih ke hal yang negatif seperti seks bebas, narkoba, alkohol, pesta-pesta, party-party, apapun itu. Lebih tepatnya kayak di zaman sekarang ya, lagi heboh-hebohnya party-party nih. Apalagi mau tahun baruan ya teman-teman. Di sosial media itu, apalagi kita bisa dilihat, sebenarnya di sosial media itu banyak hal yang positif ya. Tapi ada beberapa kali pasti masuk ke beranda atau FYP kita hal-hal yang negatif, seperti di TikTok saya sendiri ya. Di TikTok itu banyak banget anak-anak yang mereka mendokumentasikan mereka lagi pesta-pesta, minum alkohol. Itu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, yang seperti kita ketahui bahwasanya pesta-pesta alkohol itu adalah sesuatu pergaulan bebas yang tidak ada normanya, mereka mengabaikan norma-norma dan hukum. Banyak sekali anak-anak di zaman sekarang ini yang sudah melakukan itu, teman-teman. Itu adalah dosa yang sangat besar ya teman-teman, saudara-saudaraku. Remaja-remaja kita saat ini yang merupakan generasi bangsa telah dibutakan oleh budaya-budaya yang bebas. Mereka melakukan semuanya tanpa batas, tidak tahu lagi yang benar, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Salah satu faktornya adalah kurangnya ilmu agama dan lemahnya iman yang menyebabkan suatu terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika dalam pergaulan para remaja, dan pergaulan ini dan etika ini telah dibatasin oleh landasan-landasan agama. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai umat muslim melakukan larangan-larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan sudah salah satu larangannya yaitu yang harus kita lakukan adalah menutup aurat. Yang harus kita lakukan ya teman-teman. Islam telah menganjurkan kita untuk menutup aurat, maupun laki-laki dan perempuan, untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan hati. Dan ini tuh kayak
aurat itu tidak boleh kita perlihatkan kepada yang bukan mahramnya, teman-teman. Dan kita tuh sebagai perempuan ya, kita nggak boleh memakai pakaian ketat, memakai pakaian ketat yang bisa menampakkan lengkungan kita, lengkungan tubuh kita gitu, teman-teman. Itu adalah salah satu yang telah Allah anjurkan gitu. Kalau kita mengetahui agama, pasti kita berpakaian yang tidak menunjukkan aurat, teman-teman. Selanjutnya, menjauhi perbuatan zina. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya kita tuh boleh saudara-saudara, saudari-saudari berinteraksi kepada lelaki, tapi secukupnya aja gitu, tidak secara intens. Kayak misalnya ya, banyak sekarang perempuan yang oversharing kalau misalnya dia tuh ngerasa kesepian dan dia ngerasa dia mau temen curhat nih, butuh temen curhat, dan dia tuh ngerasa seperti yang kita tahu lelaki pasti kalau misalnya dia berinteraksi kan kepada laki-laki, dia merasa nyaman. Kalau misalnya kita tahu nilai-nilai agama, kita tahu norma-norma agama, kita bakal berinteraksi secukupnya aja, karena kita menjauhi tadi perbuatan zina. Perbuatan zina itu kita tuh nggak boleh kayak bersentuhan yang bukan mahramnya, teman-teman. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah tuh telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fasyihatan wa sa'a sabilan. Yang artinya, sesungguhnya janganlah kamu mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, di sini aja udah di dalam surah Al-Isra 32 ayat 32 ini aja Allah tuh udah berfirman, Allah tuh udah menyuruh kita untuk tidak mendekati zina. Karena apa? Itu tadi, zina itu adalah salah satu faktor pergaulan bebas, teman-teman. Salah satu alasan pergaulan kayak faktor lah kenapa pergaulan bebas itu terjadi, karena zina, karena kita berinteraksi kepada yang bukan mahramnya, teman-teman. Jadi saya harap kita semua, saya, teman-teman, dan orang-orang di sekitar, saudara-saudara, saudari-saudari, teman-teman, kita bisa saling mengingati satu dengan yang lainnya untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Karena di zaman sekarang ini, di zaman yang modern ini, di zaman yang teknologi canggih ini, tidak perlu kita dapatkan ilmu-ilmu, kita tuh tidak perlu kayak yang bersusah payah gitu. Kita tuh udah bisa melakukan interaksi, melakukan kayak ngasih tahu kepada teman-teman kita untuk tidak berbuat dosa, tidak melakukan pergaulan bebas. Itu bisa kita lakukan di sosial media. Itu tadi, itulah yang kalau misalnya kita dididik zaman sekarang yang semuanya itu dilakukan oleh sosial media, manfaatkanlah sosial media yang telah kita punya, yang telah kita gunakan selama ini gitu, teman-teman. Seperti Instagram, lakukanlah, bagikanlah syariat-syariat Islam, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu segala ilmu yang berpositif di sosial media kita, agar semua teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal tidak melakukan perbuatan dosa, salah satunya pergaulan bebas. Apalagi ya di sosial media ini mudah terpengaruh dan kita tuh mudah terpengaruh dan mudah kayak memperbaiki diri itu melalui sosial media. Terpengaruhnya itu bukan sosial media itu gak semuanya itu positif ya, gak semuanya positif, banyak juga yang negatif. Kayak mereka tuh memposting mereka melakukan pergaulan bebas, kayak party-party lah bahasanya zaman sekarang, pesta-pesta, minum-minum alkohol, atau ya segala sesuatu yang negatif mereka lakukan dan memposting. Banyak juga komen-komen yang mensupport kayak gitu, kayak mereka tuh bilang healing, padahal healing terbaik itu ya kembali ke jalan Allah gitu. Kayak kita kalau healing mereka tuh berpikir healing yang mereka lakukan tuh ya udah kayak stres, banyak masalah, pesta-pesta, padahal tuh sebenarnya healing terbaik itu ya kita meminta kembali kepada Allah, kayak sholat tahajud ya. Kalau misalnya kita punya problem, kita minta sholat tahajud. Sholat kan wajib ya 5 waktu, kayak sholat tahajud tuh sholat sunnah
kita tuh pasti bakal ada pencerahan gitu dari Allah, karena kita telah melakukan apa, kita telah meminta apa yang kita minta kepada Allah. Jadi saya harap kita semua dijauhin oleh pergaulan-pergaulan yang buruk ya teman-teman. Itu tadi ceramah singkat, ceramah yang saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.